Ustaz, bagaimana jika ada suami yang tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada istri? Istri sudah minta cerai tapi suami tidak mau menceraikannya. Ini harus diceraikan. Ya, Anda boleh menggugat, tidak ada masalah. Seorang suami yang tidak menjalankan kewajibannya dan sudah diingatkan tetap aja ngotot, egois, nggak bisa. Anda ajukan ke hakim. Di Indonesia ada peraturan kita kan di pemerintah gitu kan, wanita boleh menggugat cerai kepada hakim gitu kan. Nanti hakim yang memutuskan dengan cara diundang 3 kali si suami ini. Kalau dia tetap tidak mau datang maka diputuskan oleh pemerintah, oleh pengadilan gitu kan. Ini tidak boleh dipertahankan. Saya sudah katakan tadi, kalau ada penyakit yang berbahaya dalam rumah tangga, suami suka mukul, tidak memberikan nafkah, kasar kalau berbuat hal-hal yang memang menyusahkan si muslimah ini, untuk apa bertahan dalam rumah tangga itu kalau sudah diingatkan tidak mau gitu kan. Sebaliknya juga begitu, kalau ada seorang laki-laki, jadi jangan cuma simbolnya masalah cinta, nggak boleh. Cinta kita sebagai seorang mukmin, perhatikan ya, hanya karena Allah. Selesai. Orang ini patuh pada Allah, saya cinta padanya. Begitu hilang kepatuhannya pada Allah, hilang cinta saya sama dia. Itu konsep dasar. Yang kita sekarang ini salah, peletakan cinta bukan pada tempatnya, terpengaruh dengan orang-orang barat, film-film, sinetron, cintanya kepada individu itu. Sehingga kalau orang ini mati, mau mati juga, kan gitu. Orang ini sakit juga mau sakit. Dari mana itu? Nabi SAW tidak pernah seperti itu, gitu kan? Jadi cintanya karena Allah SWT diingatkan. Makanya Nabi SAW mengingatkan kepada kita 7 yang digolongi, dinaungi oleh Allah, di bawah naungannya tidak naungan kecuali naungan Allah di hari kiamat. Satunya adalah 2 orang yang saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya dan berpisah karenanya. Kata ulama, yang paling utama adalah suami istri, gitu kan? Maksud dalamnya adalah suami istri, mereka harus saling mencintai karena Allah, bertemu karenanya, karena kesolehan, karena kepatuhan, dan berpisah karenanya. Kapan tidak bisa menjalankan hukum Allah, jangan bertahan, gitu kan? Konseptualnya agar jangan sampai kita terus sampai sisa umur ini terisi dengan hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukuman bagi suami yang memaksa istri berhubungan biologis melalui dubur? Apakah hukum rajam atau cambuk berlaku bagi orang yang melakukannya? Tidak berlaku hukuman itu, tidak disebutkan hukumannya, tapi dia berdosa, dosa besar, dosa sampai kufur ya. Dia memaksa, dan suami istri di sini punya hak menolak. Tidak boleh taat kepada makhluk padahal yang berbau maksiat pada Khalik. Dan ini laki-laki yang seperti ini ada penyakit dan tidak boleh dibiarkan. Itu biasanya karena dia nonton film-film yang tidak benar, dia membaca buku yang tidak benar, tata cara biologis yang dibolehkan secara bebas oleh orang non-muslim, itu tidak boleh, haram, sudah jelas tadi dalilnya. Siapa yang menggauli istrinya pada saat haid dari dubur dan mendatangi dukun dan membenarkan dukun tersebut, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Dosanya berat sekali, dosa kufur, walaupun dia tidak keluar dari Islam ya. Bagaimana cara kita menyikapi ketika orang tua kita selalu mengkritik pasangan kita? Ya terima saja positifnya, dan yang negatif nggak usah didengar, gitu kan? Yang positif kita ambil, baik terima kasih, saya berusaha, insya Allah doakan supaya istri saya, suami saya bisa jadi baik. Kita terima apa adanya dan ambil positifnya, tinggalkan yang negatifnya. Pokoknya jauhi semaksimal mungkin berdebat sama mereka supaya jangan terbuka pintu dosa gitu. Seorang suami yang tega terhadap istrinya, membiarkan istrinya mencari nafkah tanpa peduli ia sibuk dengan kegiatan yang tidak bermanfaat. Apa maksudnya? Saya bekerja mencari nafkah, pergi pagi pulang malam tanpa dipedulikan, sementara ia sibuk dengan dirinya sendiri. Dia nggak pernah ikut campur dengan mencari nafkah untuk keluarga. Pertanyaannya apa nih? Apa dia berdosa kali ya? Dia berdosa tentunya. Dia berdosa dengan perbuatan tersebut, dan orang yang tidak memberikan nafkah itu berarti sudah boleh dia minta, yang perempuan sudah boleh minta cerai. Jangan bertahan dengan suami yang tidak jalankan kewajibannya. Dan itu memang itu hukum syar'i. Tapi kalau tetap mau bertahan boleh saja. Ya konsekuensinya menerima risiko itu kan. Kenapa ada sahabat yang saya pernah ceritakan pulang ke rumahnya istrinya selingkuh, lalu kemudian dia melapor ke Nabi, ya Rasulullah istri saya selingkuh sama laki-laki lain, berzina. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan ceraikan. Kalau gitu sudah, dia sudah buat maksiat dosa besar, jangan tinggal sama dia. Kata dia, ya Rasulullah tapi saya mencintainya. Kata Nabi kalau gitu pertahankan, tapi dengan risiko itu, gitu kan? Risiko itu maka harus ditahu, dia harus tanggung risiko itu. Dulu saya suka nyanyi goyang dumang yang ditampilkan oleh artis Cita-Cita apa ini, sehingga kadang saya pengen menghadiri konsernya. Hampir-hampir saja saya menjadi fans Cita-Cita tadi itu ya.
Tapi saya kembali menyadari kalau apa yang ingin saya lakukan ini adalah perbuatan yang tidak terpuji. Kemudian saya mulai punya inisiatif yang menurut saya positif, yaitu daripada saya mendengarkan lagu dan goyangan tadi, cita-cita itu, lebih baik saya meminta istri saya bernyanyi dan bergoyang. Ya, seperti cita-cita tadi. Untuk saya tanpa dibarengan musik, karena kebetulan istri saya dahulu pandai bernyanyi dan bergoyang. Apakah inisiatif saya ini diperbolehkan dalam ajaran Islam? Boleh sekali, enggak masalah. Boleh, tidak ada masalah. Pak Yoyo mau praktek ya? Boleh nggak? Jadi hukumnya boleh suami dinyanyikan oleh istrinya, boleh, boleh, kan gitu. Dengan kata-kata cinta, lantunan syair itu boleh, nggak ada masalah. Bahkan dikatakan wanita ahli surga wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Dalam arti kata memang dia diberikan kesempatan seluas-luasnya kalau sama suaminya, boleh saja, gitu kan? Selama tidak ada hal-hal yang haram. Membatalkan janji untuk menikahi, apakah boleh mencari-cari alasan? Gentle. Gimana sih? Saya tidak bisa, saya kurang cocok. Selesai. Habis sudah masalahnya. Mutar-mutar ke sana, ini di sini juga masalahnya. Ini saya nggak tahu ini waktu sunat benar nggak sunatnya? Pakai kok sulit sekali gitu loh. Saya nggak bisa, titik, udah selesai kan, clear. Ini nggak harus mudah-mudahan untuk apa teman-teman sekalian. Makanya sebelum menikah melangkah, wajar itu konsep ta'aruf dalam Islam dibolehkan bertanya hal-hal yang mendasar dan tidak boleh ada khalwat dan kemaksiatan. Khalwat berduaan, ya dalam arti kata jalan bersama dan seterusnya. Dan tidak boleh ada kemaksiatan. Kalau bertanya, kamu dari keturunan mana? Kebiasaan kamu seperti apa? Kamu kerja di mana? Itu hal-hal mendasar yang perlu kita tahu, silahkan, tidak ada masalah. Dan kalau tidak cocok, maaf ya, saya akan istikharah, kamu juga istikharah. Kalau tidak cocok bahasa santunnya, maaf saya sudah istikharah, kayaknya saya belum bisa maju. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, dan semoga kau dapat jodoh yang baik. Clear, gitu kan? Jadi nggak usah kemana-mana teman-teman. Ya. Dulu saya pernah berjanji untuk menikahi wanita karena beberapa prinsip yang berbeda. Saat ini saya tidak ingin menikahinya. Orang tua saya memerintahkan untuk tetap menikahi. Apakah saya boleh ingkar janji? Khawatir jika tetap menikahi terpaksa, akhirnya jadi terpaksa. Tentu saja Anda sampaikan ya, sampaikan. Di sini ya, saya masukkan dalam tema ini karena ada hubungan, tadi saya sempat bahas masalah tidak boleh ingkar janji. Jadi tentu saja boleh Anda batalkan pernikahan selama belum nikah, boleh, nggak masalah. Dan kita boleh memungkiri masalah itu. Maksudnya kita batalkan, ya, sampaikan baik-baik bahwasanya saya tidak akan menikahi Anda karena pertimbangan 1, 2, 3, 4, 5 atau karena saya punya pertimbangan tersendiri yang saya tidak bisa lakukan, itu saja. Tapi jangan sampai ya putuskan janji tanpa ada penyampaian, ini nggak boleh juga. Kecuali kata ulama dalam satu keadaan janji itu janji maksiat, itu yang boleh dibatalkan sepihak. Kita janjian, misal seseorang janjian mau berzina, lalu dia batalkan sepihak, nggak jadi, itu nggak masalah. Tapi kalau selain maksiat tidak boleh. Seperti menikah ini adalah sunnah Nabi, ibadah, harus dia sampaikan. Maaf saya tidak bisa menikah dengan Anda karena ini 1, 2, 3, 4, 5 alasannya. Bagaimana hukum profesi yang sebenarnya profesi kodrat perempuan? Misalnya suami jadi koki, bekerja di salon dan lain-lain. Kalau suami jadi koki, tukang masak, itu nggak apa-apa. Itu bukan profesi perempuan sebenarnya ya. Karena banyak di antara sahabat-sahabat Nabi itu pada saat sedang terjadi jihad, sedang pergi haji bersama Nabi SAW, mereka yang masak, ya mereka yang masak. Dan sampai hari ini saya temukan guru-guru kami di Madinah itu rata-rata laki-lakinya semua pintar masak, gitu kan? Mereka biasa masak, mereka masak kalau lagi kumpul sama teman-temannya atau istrinya lagi sakit, gitu kan? Itu tidak ada masalah. Tapi kalau kerja di salon ini masih perlu dirincikan. Kalau memang salon itu memang sifatnya salonnya khusus laki-laki, gunting rambut, nggak ada masalah. Tapi kalau laki-laki bekerja di salon gunting rambut perempuan, ini jadi tanda tanya, gitu kan? Ya, ini memang keluar dari fitrah, nggak boleh semestinya, gitu kan? Biasanya mungkin orang-orang kalau yang tidak biasa dengar fatwa seperti ini kaget ya. Tapi memang itulah hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak boleh melihat yang bukan mahram auratnya haram, apalagi menyentuh, gitu kan? Apalagi ngobrol, apalagi memijat, kan gitu. Jadi panjang ceritanya gitu. Apakah istri atau wanita yang telah menikah wajib berbakti kepada orang tua kandungnya? Adakah batasan-batasan tertentu sehubungan dengan hal tersebut? Tentu tetap wajib, tapi dinomor duakan setelah suami. Jadi tidak gugur ya.
Akhwat di belakang sana harus fahamin, dan juga ikhwah di sini yang jadi suami harus faham. Tidak gugur kewajiban bakti seorang wanita kepada orang tuanya setelah nikah, tidak gugur, tapi dia dahulukan suaminya. Suami juga nggak boleh egois, nggak boleh sama sekali dilarang, tidak boleh dia berhubungan sama orang tuanya lagi, itu salah juga. Harus dibiarkan berhubungan dengan orang tuanya. Ajak dia bertemu, berikan waktu kesempatan berbakti. Hukum wanita yang memberi tambahan nama suaminya di belakangnya, apakah termasuk menisbatkan diri pada suami? Kalau hanya sekedar panggilan, misal Aisyah menikah dengan Ahmad, lalu dikatakan Ibu Ahmad, nggak ada masalah itu. Maksudnya, oh ini istrinya si fulan, atau istrinya Pak Ahmad, nggak ada masalah itu. Tapi kalau dia ganti nama orang tuanya, nama ayahnya, ini nggak boleh. Ini bagian dari dosa besar. Nanti ada bahasan di dosa besar kita itu, nggak boleh, haram menisbatkan diri kepada selain ayah, nggak boleh. Coba kita lihat istri-istri Nabi. Aisyah, pernahkah kita dengar ada riwayat Aisyah Muhammad, Hafsah Muhammad, Sofia Muhammad? Nggak pernah. Setelah dalam riwayat disebutkan Aisyah binti Abi Bakar, Hafsah binti Umar, gitu kan? Sofia binti Huyai. Huyai itu ayahnya Sofia, orang Yahudi, meninggal dalam keadaan kafir. Tetap dinisbatkan namanya tuh, gitu kan? Jadi nisbat ayah itu nggak bisa diganti. Saya sarankan tidak usah. Bapak-bapak di sini yang punya istri nggak usah bangga dengan namanya harus dinaikkan, ditulis itu, karena kita kan sudah punya tahu, kita punya hukum akad nikah jelas. Waktu kita menikah sudah ngundang orang, kita punya buku nikah jelas kok ini istri kita, nggak perlu ada penisbatan nama. Ibu-ibu juga walaupun cinta sama suaminya tetap harus membawa nama ayah, walaupun ayah kita kafir. Tadi contoh Sofia binti Huyai, gitu kan? Ibu ayahnya Sofia radhiyallahu anhum ajmain itu adalah orang Yahudi yang meninggal dalam keadaan kafir, tapi tetap dinisbatkan namanya. Apakah hak waris seseorang yang membunuh karena lalai menjadi hilang? Seperti yang tadi dicontohkan, seorang istri lalai tidak segera mengepel lantai yang basah sehingga suaminya terpeleset dan meninggal. Setahu saya tentu tidak, ya. Tidak hilang hak warisnya dia, insya Allah. Karena ini memang kelalaian, gitu kan, kelalaian. Ya, ada bahasan sendiri, ulama bilang kalau dia sengaja ngambil pisau, dia sengaja menusuk, itu lain bahasannya. Itu pun masih dibahas oleh ulama, tidak ada hubungannya dengan warisan. Adakah tuntunannya mengadakan pengajian sebelum acara akad nikah dan resepsi? Setahu saya ada. Nabi SAW kadang-kadang kalau ada sahabat yang mau menikah, beliau menyampaikan beberapa wasiatnya. Jadi boleh saja itu. Dosa-dosa masa lalu banyak sekali. Apakah kalau suami atau istri kita bertanya tentang dosa-dosa tersebut, tentang zina, khamar, apakah harus dijawab dengan jujur? Dosa-dosa tersebut dilakukan jauh sebelum kenal pasangan. Kalau masalah aib diri kita ditanya, ini nggak boleh kita sampaikan. Itu lain lagi babnya. Namanya kita harus tasattur. Menutupi aib adalah bagian daripada perintah agama, gitu kan? Beda dengan bahasan kita kesaksian palsu atau dusta nih. Misal kita memang tahu ini haknya orang lain, lalu kemudian kita rekayasa keadaan atau kita dusta supaya jatuh tidak didapatkan oleh dia, ini yang haram. Tapi kalau kita pernah berbuat dosa masa lalu, Allah tutupin aib tersebut, dan kata Nabi SAW kita memang disuruh tutupin, gitu kan? Bahkan menutupi aib orang lain diperintahkan. Kalau ada orang yang bertanya, waktu pasangan kita bertanya, apa kau pernah berzina, apa kau pernah minum khamr, ini nggak usah dijawab. Bahkan kata ulama, tidak wajib dijawab oleh seorang wanita atau pria yang mau menikah dengan pasangannya. Ini baru mau menikah, bukan cuma sudah jadi istri. Ditanya, apa kau pernah berzina, apa kau pernah gini dan begitu, maka tidak usah dijawab, tidak perlu dijawab. Saya tidak jawab karena agama tidak membolehkan saya untuk menceritakan aib kalau memang pun itu ada, gitu kan? Cuma seperti itu. Jadi tidak perlu diceritakan, sama sekali tidak perlu diceritakan. Dan bagi pasangan tidak boleh tanya ini ke pasangannya, ya. Nggak usah tanya. Ini ngomong-ngomong, kamu ini pernah pacaran nggak? Kamu pernah dicium nggak? Kamu pernah dipegang nggak? Kamu pernah ini nggak? Apa ini, nyahin penyakit? Kalau pasangannya bilang iya, coba gimana? Kan dia pegel sendiri, gitu kan? Nggak usah nanya. Untuk apa nanya? Sekarang depan mata saya ini orangnya, ya sudah nikmatin yang ini, selesai, kan gitu. Untuk apa korek-korek masa lalu ini? Bagaimana jika dalam rumah tangga posisi istri sebagai pencari nafkah utama sedangkan suami hanya pengangguran atau kerja musiman? Apakah boleh suami yang mengurus rumah dan anak-anak sedangkan istrinya kerja? Sebenarnya kalau kasus istri itu bekerja dalam Islam boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja. Itu tidak ada larangan selama tidak mengganggu, ya, tidak mengganggu aktivitas, ya, yang merupakan kewajiban dia utama, gitu kan.
Kalaupun dia harus darurat, suaminya memang belum ada kerjaan tapi dia kerja, maka dia pamit dengan suaminya baik-baik dan dia coba mempertemukan antara pekerjaan rumah tangganya dengan pekerjaan utamanya, pekerjaan dia di luar rumah gitu kan. Ini boleh saja. Makanya para ulama sekarang memfatwakan bolehnya seorang muslimah jadi guru. Sebagaimana kita temukan misalnya di Madinah, di Mekah, di Saudi umumnya, itu banyak sekali guru-guru wanita. Mereka mengajar jadi dosen, mereka menjadi kepala sekolah, mereka menjadi ketua yayasan di tempat-tempat lembaga yang memang banyaknya memang wanita juga di situ gitu kan. Mereka bekerja dan suaminya juga ada yang kerja, tapi itu tidak dilarang oleh para ulama selama tidak terbengkalai kewajiban mereka gitu kan. Beberapa sahabiat dulu ada yang ikut berperang, ya, ada yang ikut berperang. Ya, di rumah, sementara anak-anak mereka ditinggal di kota Madinah dan dititipkan kepada saudari-saudari mereka, yang gitu kan. Itu berarti dibolehkan mereka keluar pada hal-hal yang memang sifatnya darurat. Tapi tentu diusahakan maksimal. Bagaimana caranya jangan terbalik fitrah itu ya. Bagaimana caranya agar suami bisa mendapatkan kerjaan yang tepat, didukung oleh istrinya, dan memang kalau sudah mencukupi maka Anda bersyukur kepada Allah. Itu sudah cukup. Jadi biarin suami yang menjalankan fungsi yang sebenarnya. Jadi bukan tidak boleh ya, boleh saja suami itu mendidik anaknya, mengurus rumahnya, tapi jangan ini menjadi sebuah rutinitas gitu kan. Ini harus bisa diubah dengan cara musyawarah di antara keduanya. Ustaz, ana sudah mampu memberi nafkah dan ana sudah mempunyai keinginan kuat untuk nikah. Namun ana belum bisa baca Al-Quran. Dalam kondisi ini apakah tepat jika ana menikah? Tentu, nikah saja, nggak ada masalah. Tidak masuk dalam syarat menikah bisa mengaji. Mengaji wajib dalam Islam. Tapi bukan berarti karena orang belum bisa ngaji kemudian tidak bisa menikah. Kecuali wanitanya bilang, saya mau kamu nikah dengan saya, tapi syaratnya kamu harus bisa mengaji, misal. Dan dia bilang, baiklah, maka dia harus penuhi, gitu kan? Atau dia jadikan mahar buat istrinya ayat Al-Quran, maka itu berarti dia harus bisa membacanya. Ini poin ya. Bagaimana bila seorang istri yang masih mempunyai ibu, dia ingin terus berbakti kepada ibunya karena ibunya sudah tua, tetapi karena mengurus suami dan anak, jadi tidak bisa selalu berbakti kepada ibu. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan berbakti kepada ibunya? Tentu saja tetap suami diprioritaskan. Pada waktu lowong dia berusaha untuk pamit dengan suaminya, gitu kan? Lebih baik lagi kalau suaminya mengizinkan ibunya tinggal bersama-sama. Maka lebih mudah kalau suami lagi bekerja, dia bisa bakti dengan ibunya, gitu kan? Dan cara untuk bakti ini banyak sekali. Kita mengirim memasakkan masakan misalnya, sambil masak buat suami sama anak-anak, juga masakan buat ibu dan diantarkan ke sana pada saat suami lagi keluar, gitu kan. Yang jelas harus suami didahulukan. Hukum syar'inya begitu. Jadi jangan sampai kita melampaui hukum ini. Jadi tetap banyak cara. Telepon misalnya, tanya kabarnya. Kalaupun meminta dikunjungi atau dijenguk atau diantar ke rumah sakit, pamit sama suami, sampaikan baik-baik, insya Allah. Kalau niat kita baik, Allah juga akan lunakkan hati suami. Apabila seorang wanita tidak dinafkahi dengan benar selama belasan tahun, sehingga si wanita harus meminta makan dan kebutuhan harian dari orang tua si wanita, apakah si wanita boleh mencari nafkah sendiri dengan meninggalkan anak-anak mereka di rumah, anak-anaknya dititip ke keluarga? Bisa. Dan bahkan dia bisa mengambil harta suaminya diam-diam, gitu kan? Itu disebutkan dalam hadis Bukhari. Tapi yang dia ambil hanya haknya. Beranjak daripada hadis Hindun, istri Abu Sufyan, yang pernah mengatakan, ya Rasulullah, Abu Sufyan orang yang sangat pelit, tidak pernah mau tahu kebutuhan saya sama anak saya, pokoknya nggak pernah kasih duit. Dia pulang cuma tahu sudah ada makanan. Ini super luar biasa gitu. Maka kata Hindun, ya Rasulullah, boleh nggak saya ambil duitnya Abu Sufyan? Kata Nabi SAW, boleh kau ambil, tapi hanya kebutuhanmu sama anakmu saja, jangan lebih haram, mencuri, gitu kan? Artinya nafkah itu sesuatu yang kalau tidak ada, tidak bisa jalan roda kehidupan, maka itu dibolehkan, sebatas itu. Tapi kalau dia mau bekerja misalnya, karena suaminya nggak kasih duit, memang tidak penuhi ya. Lain kalau suami itu memang pas-pasan kerjanya, ya itulah penghasilannya, ya si istri harus sabar, terima itu saja, udah jalanin gitu kan. Tapi kalau memang suaminya sama sekali nggak mau peduli, kayak dalam perkataan ini memang suami nggak pernah kasih, ya di sini ulama mengatakan boleh dia keluar untuk mencari nafkah, minta pada orang tuanya atau dia bekerja. Ya karena memang kalau tidak suaminya nggak menjalankan kewajiban, bagaimana? Dia tidak mungkin bisa hidup dengan cara lain gitu. Ustaz, istri saya seorang wanita yang berkecukupan sehingga segala kebutuhannya mampu ia penuhi sendiri tanpa harus meminta lagi, apalagi menuntut nafkah dari saya. Maksud saya di sini nafkah harta dan kebutuhan lahiriah.
Bahkan jika saya tidak bekerja sekalipun tidak menjadi masalah baginya dan dia pun menyanggupi kebutuhan saya dan anak saya. Nah, apakah saya berdosa jika saya tidak bekerja dan menafkahinya? Atau apakah saya berdosa jika saya hanya mengandalkan apa yang dimiliki oleh istri saya? Terima kasih. Berdosa, nggak boleh. Anda laki-laki harus punya harga diri. Kewajiban memberikan nafkah kepada istri wajib walaupun istri kita miliarder. Nggak bisa. Satu keadaan gugur itu kalau istrinya bilang, sudah saya nggak perlu dinafkahi, itu baru gugur. Tapi itu pun tetap harus laki-laki jaga harga dirinya. Ya, subhanallah, fitrah itu, fitrah. Tetap kita berikan kebutuhan istri walaupun dia mampu. Kebutuhan dasar yang tidak bisa jalan roda kehidupan tanpanya, beli beras, beli gula, bayar listrik. Kalau istri kita misal dia mau beli mobil dengan duitnya dia, itu boleh saja. Itu sudah bukan masuk dalam nafkah itu. Karena nafkah itu sesuatu yang tidak bisa kalau tidak jalan kehidupan tanpanya, nggak bisa hidup. Air, gula, beras dan seterusnya ini harus ada. Itu nafkah. Tetap kita penuhin itu. Selebihnya kalau istri yang mau mengubah rumah, mau gubah garasi rumah, mau cat ini pakai duitnya dia, ya terserah dia, silahkan. Gitu kan? Tapi tetap sebagai laki-laki harusnya punya harga diri dan saya sarankan jangan terhanyut dengan itu. Ya, karena itu ada pahala sendiri. Bahkan kata Nabi SAW mengatakan bagi laki-laki, dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, jihad, dinar yang engkau berikan kepada pembebasan budak, dinar yang engkau berikan kepada fakir miskin, dan dinar yang engkau berikan untuk istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya. Jadi memberikan nafkah kepada istri anak lebih besar daripada pahala jihad tuh, daripada bebasin budak. Mestinya kita kejar fadilah itu, gitu kan? Jadi walaupun pas-pasan kita harusnya memberikan nafkah itu. Apakah berbohong ketika masakan istri atau ibu tidak enak termasuk kondisi yang diperbolehkan untuk berbohong? Dan apa hukumnya kita berbohong untuk melindungi aib kita atau saudara kita? Boleh saja ya. Kalau makanan termasuk dalam, ulama kasih contoh. Misal asin sekali, enak gak? Enak. Enggak apa-apa. Tapi besok kurangin garamnya ya. Titipin pesan. Nggak apa-apa itu. Ya. Kalau untuk pasangan ya, kalau untuk orang tua ini saya tidak temukan dalilnya. Ibu kita misalnya memang nggak enak masakannya, maaf ya Bu ya, mungkin saya kurang cocok. Misalnya kita bahasakan lebih santun, gitu kan? Mungkin seperti itu. Kalau bolehkah kita berbohong untuk melindungi aib saudara kita? Itu tidak boleh, sama saja tidak boleh. Ini semua yang kita bahas tadi seperti itu. Apa adanya, jujur. Nggak usah dilindungin apa-apa. Bagaimana jika istri yang sudah punya gaji dari pekerjaannya sendiri pengen naik haji, sedangkan suami belum ada dana untuk berangkat haji? Dana istri hanya cukup untuk satu orang saja. Apakah boleh istri pergi haji sendiri? Sebaiknya memang nunggu. Sebaiknya ya, itu menunggu. Dan ini sudah pernah saya jelaskan tentang masalah hukum mahram dalam safar gitu kan. Tapi yang jelas kalau saya Allahu alam tentu jauh lebih baik, lebih indah kalau misalnya Anda bersama-sama. Dan ingat, yakinlah, kapan seseorang itu niat benar ingin pergi haji, dia nabung dari awal, Allah akan mudahkan kok. Ya, Allah SWT akan mudahkan. Siapapun niat untuk mengerjakan sesuatu ibadah, Allah akan mudahkan buat dia. Anda mau tidur sebentar malam, niat mau bangun tahajud, itu tiba-tiba terkaget sendiri nanti malam, gitu kan? Allah akan bangunkan dengan caranya. Jadi kalau diniatkan, insya Allah akan ada sendiri. Allah akan berikan kemudahan untuknya. Bagaimana jika saya ingin menikah dengan laki-laki non-muslim, namun dia berjanji akan menikahi saya dengan masuk Islam, syahadat. Namun saya khawatir dia masuk Islam hanya untuk bisa menikahi saya. Setelah itu dia tidak menjalankan syariat sebagai seorang muslim, sholat. Pertanyaannya apa ini? Boleh nggak saya menikah gitu? Saran saya tidak usah menikah. Jangan menikah dengan laki-laki yang seperti ini, berbahaya gitu. Jadi Anda sedang berada di ujung tombak, seperti telur di ujung tombak yang bisa tertusuk setiap saat. Saya sarankan cari muslim yang jelas-jelas gitu, jelas status muslimnya. Minimal kalau cerai pun punya anak, nggak mungkin dia murtadkan anaknya, itu minimal sekali. Belum masalah-masalah yang lain gitu. Kalau saran saya tidak usah menikah dengan orang-orang yang tidak jelas status agamanya gitu. Itu berbahaya. Nah, ini masalah mertua. Baik Ustaz, anak mau curhat, 2 minggu sudah nggak ketemu Ustaz, rasanya sudah kayak 2 tahun. Ini bener nggak ini? Ana jika pulang kantor jam 5, Ana nggak langsung pulang karena macet perjalanan ke rumah, dan Ana menunggu sholat maghrib dan isya berjamaah karena saya tidak mau tertinggal fadilah sholat berjamaah.
Bahkan kalau malam Rabu seperti ini Ana datang ke kajian Ustaz Khalid di Blok M. Namun setiap pulang Ana selalu ditegur mertua. Pulang selalu malam-malam, kamu kan bukan bujang lagi, sudah punya anak. Apa yang harus saya lakukan Ustaz? Ana sudah menjelaskan alasannya pulang malam. Namun mengingat saya masih tinggal bersama mertua dengan lingkungan keluarga yang belum sunnah, apakah mertua termasuk orang tua saya juga yang bila melawannya termasuk durhaka? Tentu jangan digunakan bahasa melawan. Tetap jelaskan baik-baik gitu kan. Dan saran saya di dalam masalah rumah tangga, saya sering bahasakan ini, dan Anda boleh kembali ke ceramah saya manajemen rumah tangga Islami. Usahakan kalau bisa jangan tinggal sama mertua. Emang termasuk sama orang tua kita juga. Kalau saya tinggal sama orang tua saya, berarti istri saya akan tinggal sama mertuanya gitu kan. Ibu saya kalau mau nata pasang gorden warna coklat di sana, istri saya pengen warna pink misalnya, ini jadi bentrok ini. Mereka juga punya keinginan masing-masing, gitu kan? Sama halnya terbalik juga begitu. Kalau seorang laki-laki numpang di rumah mertuanya, di rumah orang tua istrinya, maka ini juga sama. Tentu ayahnya, mertua laki-lakinya punya keinginan tertentu, juga ibunya, mertuanya pengen keinginan tertentu, pengen masak tertentu, dia pengen makan yang lain. Saran saya Allahualam, lebih baik pindah walaupun kos. Ya, semampunya, kontrak nggak apa-apa, belajar mandiri itu lebih baik. Ini pertama, karena kita kalau rumah tangga sendiri pertama lebih sesuai dengan syar'i, karena memang di zaman Nabi SAW pun orang kalau menikah itu tidak tinggal sama mertua, tidak tinggal sama orang tua, mereka pindah walaupun itu pas-pasan gitu kan. Kemudian yang kedua, kita leluasa mengatur waktu. Saya juga pernah bahas dalam manajemen rumah tangga Islami, tidak bolehnya orang tua berintervensi lagi ke ada anak-anak. Ini teman-teman sekarang mungkin masih seumuran kita sekarang tahap punya mertua dan orang tua. Mungkin nanti satu waktu kita akan sampai pada tingkat level mereka. Kita akan punya anak-anak nanti. Jadi Anda kalau punya anak-anak nanti, kalaupun mereka sudah menikah, jangan pernah intervensi ke dalam, nggak boleh. Kecuali anak-anak kita minta tolong atau kita lihat kemungkaran. Tapi kalau ada perempuan sengaja datang atau laki-laki sengaja sebagai orang tua atau mertua datang, kamu masain apa anak saya hari ini, kamu kenapa begini, rumahmu kenapa begini, ini nggak boleh dalam Islam, haram, nggak boleh, diharamkan. Ulama mengatakan haram hukumnya orang tua yang sengaja datang ke rumah anaknya lalu mengatur-ngatur rumahnya, nggak boleh, padahal itu orang tuanya. Nggak boleh dia, gimana caranya? Rumah tangganya orang nggak boleh lagi dicampur, kecuali kita lihat kemungkaran, salah, memang begitu. Pernah ada terjadi malah mertua datang ke rumah anak mantunya mau kerja, dilarang kerja, nggak boleh kerja kamu hari ini. Ini aneh, kenapa nggak boleh kerja ibu? Wah, pokoknya nggak boleh kerja, gitu kan? Hari ini di rumah saja, gantian sama istrimu lihat anak-anak. Nggak bisa ini, gimana caranya? Cari nafkah wajib, Allah yang wajibkan. Ketemu haknya Allah yang wajib dengan, apalagi ini mertua kedudukannya bukan seperti orang tua. Orang tua aja nggak boleh diikutin kalau melanggar, mencari nafkah wajib, harus kewajiban gitu kan, Allah bebankan itu. Maka harus kita faham masalah-masalah seperti ini. Saran saya yang pertama adalah coba kalau bisa pindah tempat dengan santun tentunya. Jangan memahami bahwasanya harus langsung spontanitas segala, tidak. Bahasakan baik-baik, ajak istri, komunikasi baik-baik supaya bisa nggak kalau kita rumah tangga sendiri, saya ingin lihat kamu masak sendiri, saya ingin lihat kamu tata rumah sendiri, dibahasakan baik-baik insya Allah. Kemudian juga bahasakan baik sama mertua, terima kasih saya sudah numpang selama berapa waktu di sini, saya bisa nggak mau mandiri insya Allah. Bukan saya bisa ya, saya akan mandiri, langsung dibahasakan to the point, saya akan mandiri biar saya juga merasa bisa ya berkorban buat buat istri saya dan seterusnya gitu kan. Jadi seperti itu yang kita lakukan, Allah alam. Kalau tetap masih tinggal kemudian kondisinya seperti ini, jelaskan apa adanya argumentasinya, karena memang saya ikut pengajian dulu dan saya merasa ada ketenangan. Kalau belum pun marah ya sudah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tadi saya bilang para ulama memaknakan kata-kata jahilun di sini adalah orang yang emosional, orang yang mau egoismenya besar, mau memaksakan pada pendapatnya. Qalu salama, ya udah diam aja, udah dia ngomongnya, udah selesai, udah begitu saja. Saya tahu seorang ikhwah, mertuanya setiap datang pasti ngoceh, ribut di rumahnya. Yang dia lakukan adalah diam. Udah selesai ibu, alhamdulillah, udah dia berdiri. Akhirnya mertuanya malu sendiri gitu kan. Jika ada dua handphone baru, yang lama mana yang akan dipilih? Mustahil yang lama akan dipilih, pasti akan dianggurin, dibuang. Apa ini? Mustahil bisa adil. Apa yang ditanya? Jika berlaku adil adalah hukumnya wajib, untuk apa menjalankan sunnah yang jika dikerjakan malah bisa menjerumuskan ke hal yang menyebabkan seorang menjadi tidak adil?
Begitulah pernyataan balik yang dilemparkan istri kepada suami ketika sedang mendengarkan ustadz menjelaskan poligami. Bagaimana menyikapi pertanyaan ini? Maaf ustadz, ujung-ujungnya bukan cari gara-gara. Gimana tuh Pak Yoyo? Jelas-jelas cari gara-gara ya. Jadi sabar aja gitu kan. Begini aja, ini selalu poligami. Ini teman-teman yang mau poligami harus jadi ahli perayu. Belajar merayu dong. Masa nggak bisa taklukin istri gitu kan? Bukan dengan kekuatan, dengan rayuan, dengan hadiah. Masa mesti diajarin? Ya harus bisa lah. Nggak bisa perempuan itu pakai perasaan. Kalau antum datang mau poligami dengan power, saya akan menikah, pokoknya nggak mau tahu. Gitu, nah salah. Jadi ajarin, nggak boleh. Rayulah, taklukin dia, gitu kan? Jadi mungkin dengan bercanda, mungkin dengan ini, mungkin dengan apa saja kebutuhannya dipenuhi ya, itu insya Allah bisa, gitu kan? Gak usah terlalu banyak tanya poligami lah, ya. Nikah aja dulu, lancar dulu. Nanti kalau sudah lancar semua, nah, sudah mau melangkah ke langkah selanjutnya, baru ada praktek khusus sama saya nanti. Apakah Ustaz Khalid keturunan orang Arab? Nah. Banyak teman anak keturunan Arab di Indonesia, jika ditanya dalam hal pernikahan, mereka mengatakan tidak boleh menikah dengan selain keturunan Arab, misal dengan pribumi dan lainnya, dan harus menikah dengan keturunan Arab juga dengan alasan agar keturunannya atau marga Arabnya tidak hilang atau terputus. Apakah benar demikian adatnya? Jika demikian, anak orang pribumi tidak mungkin mendapatkan kesempatan mendapatkan orang keturunan Arab. Ini orang baru ikut pengajian apa nih? Karena wanita keturunan Arab biasanya cantik-cantik. Lanjutnya saya nggak usah baca ya. Ini dan kalau laki-laki tampan seperti Ustadz katanya. Ini saya nggak tambah ya. Ada keturunan memang. Ya, kakek-kakek saya dari turunan Yaman. Tapi saya sudah pernah bilang teman-teman sekalian, semua ini marga-marga, suku-suku, bahasa, warna kulit, paras wajah, semua ini adalah variasi kehidupan yang Allah buat. Kita semua dari Adam dan Hawa, gitu kan? Semua dari Adam, tidak ada yang keluar dari Adam dan Hawa. Cuman Allah dengan kemahakuasaannya menunjukkan kebesarannya. Lalu kemudian Allah yang menamakan ini dengan suku-suku tertentu. Itu dulu yang pertama. Dan dalam Islam tidak ada rasisme. Nggak ada dalam Islam, saya Arab, saya Indonesia, saya bule, saya ini, nggak ada dalam Islam semua itu. Karena kata Nabi SAW, la farqa baina Arabin wa ajamin illa bittaqwa. Nggak ada perbedaan antara Arab dan orang ajam selain Arab kecuali dengan ketakwaan. Tidak ada sama sekali, itu memang sudah jelas satu. Jadi itu asasnya, kita Muslim tidak ada bedanya. Dan sudah cukup kalau masuk dalam saf salat, mau orang Arab, mau orang bule, mau orang Afrika, sama semua masuk saf, gitu kan? Nggak ada bedanya, jenjang sosialnya, ekonominya sama. Dan saya sudah pernah sampaikan teman-teman sekalian, hati-hati dengan fanatisme rasisme ini ya, itu nggak boleh sama sekali. Jadi misalnya hadis yang pernah saya sampaikan bahwasanya ada orang-orang dari Ansar ya, dari Muhajirin, maaf, dari orang-orang Ansar, dari satu orang Ansar bercanda. Ini sama-sama turunan Arab dari sahabat Nabi di Madinah waktu Nabi SAW masih hidup. Orang Ansar ini keluar dari masjid habis sholat asar lalu bercanda sama teman-temannya semua, ada Muhajir, ada orang Ansar. Dia bilang, hai orang-orang Ansar, kesini yuk kumpul-kumpul. Muhajirin nggak boleh ikut ya. Kalau kita mungkin, ini orang Betawi ngumpul sini, sana orang Jawa nggak boleh ikut. Misal contoh, bercanda. Nah orang-orang Muhajir ini juga dengar teman-temannya orang Ansar bercanda, dia juga bercanda. Ayo Muhajir kesini yuk, Ansar nggak boleh ikut-ikut ya, gitu. Sambil ketawa-ketawa mereka gitu. Subhanallah, dengan hikmah Allah Nabi SAW pas keluar dengar itu. Dikatakan dalam hadis Bukhari, raut wajah beliau berubah. Lalu beliau mengatakan, da'ha fa innaha mumtinah. Segera berhentikan ini karena ini penghancuran, gitu kan? Dalam hadis yang lain dikatakan, tinggalkanlah karena ini yang membinasakan kalian. Nggak ada dalam Islam itu, gitu kan? Ini penting. Termasuk di dalamnya masalah pergaulan, pertemanan, patokannya ketakwaan, pernikahan, semua itu. Cuma memang dalam Islam khusus masalah pernikahan kita tidak dipaksa, gitu kan? Boleh menikah dengan siapa saja, tetapi ada anjuran dalam Islam untuk menikah dengan sepadan namanya. Sepadan itu sekufu. Kufu itu bisa masuk juga maknanya
sama makanannya, sama bahasanya, ya gitu, sama poster tubuhnya, ya, mendekati warna kulitnya, itu semuanya itu namanya kufu. Kata Nabi SAW begini, wa ankihul akfa'a minkum, menikahlah dan terimalah lamaran orang yang sepadan dengan kalian. Sepadan ini maknanya luas ya, maknanya luas. Saya pernah berikan contoh waktu saya ceramah di Makassar. Ada kurang lebih pertanyaan, bagaimana kalau kami orang Bugis atau orang Makassar ini menikah dengan orang Jawa, Ustaz? Sama-sama Muslim, sama-sama Indonesia, tapi tradisi kami berbeda, gitu kan? Tradisi teman-teman di Jawa lain, teman-teman di Sulawesi lain. Ini dalam Islam dibolehin enggak nih kalau kami nggak mau nikah sama orang Jawa? Saya jawab, itu boleh dalam Islam. Kalau kita khawatir ada perselisihan yang akan terjadi karena beda tradisi, walaupun kita disatukan di bawah naungan Islam, tapi boleh kalau mau nikah. Boleh tidak menikah, boleh menikah, itu hak mereka memilih. Masalah dia nanti menikah boleh, tapi ingat, menikah dengan orang yang berbeda, tidak sekufu dengan kita. Misal orang Indonesia nikah sama orang bule, ini hidup di alam mana, makanannya lain, cuaca biasa negaranya berbeda, kemudian kita juga terbiasa dengan makanan, terbiasa dengan pakaian dan seterusnya, lalu menikah. Bolehkah sama-sama Muslim? Boleh, tapi ingat, kita harus butuh ekstra, ada ekstra adaptasi, kan? Harus adaptasi dengan makanannya, dengan kebiasaan keluarganya, hal-hal yang mubah dalam Islam, maka itu harus ada adaptasi. Kalau bisa silahkan, gitu kan? Kalau tidak, maka lebih aman orang yang sepadan. Tapi boleh, bukan tidak boleh. Kita lihat Nabi SAW waktu di zaman beliau itu ekspansi Islam sudah ada ya, tapi rata-rata istri beliau dari orang-orang Arab di Madinah dan di Mekah, gitu kan? Ada Maria Kipti dari Mesir, tapi satu orang itu. Artinya boleh, bukan tidak boleh. Tetapi berarti kita harus punya ekstra. Ini kalau memang berbeda sama sekali ya. Lain kalau kayak misalnya dibahasakan tadi sama akh yang bertanya, ada turunan Arab kayak saya dan teman-teman yang lain, terus tinggal di Indonesia, sudah sebahasa, sudah sama-sama sama cuacanya, sama keadaannya, maka tidak ada masalah. Dan orang-orang yang fanatisme seperti ini sebenarnya tidak benar, gitu kan? Mengatakan kami turunan Arab tidak boleh nikah kecuali dengan orang Arab, itu pemahaman agama nggak benar. Bilal radhiyallahu anhu dinikahkan oleh Nabi SAW dengan Zainab, gitu kan? Salah satu wanita yang terkenal dari orang Mekah, tuan istrinya Bilal itu. Dulu bisa membeli Bilal di zaman jahiliyah. Zaid bin Haritha dinikahkan juga dengan Zainab, yang lain juga ada wanita namanya Zainab. Dua-dua wanita terkenal, orang-orang dari Muhajirin yang terkenal di Mekah. Jadi kayak istri wanita pejabat, tapi dinikahkan oleh Nabi SAW. Karena dianggap mereka hanya sudah kufu masuk ke Islam, sudah sama-sama tinggal di Madinah, sudah saling mengerti, nggak ada masalah. Jadi fanatisme sepertinya tidak benar, gitu kan? Tapi jangan juga kita menggunakan bahasa-bahasa yang tidak santun. Misal begini, mentang-mentang saya bukan orang Arab, kamu nggak mau. Itu nggak boleh ya. Mentang-mentang saya bukan orang Jawa, kamu nggak mau. Jadi kita seperti menjatuhkan dia, seakan-akan harus kamu terima. Belum tentu kan gitu. Karena bisa saja kita juga nanti tidak sekufu. Nanti gini, ada orang, saya kasih contoh yang lain. Ada orang sekolahnya terlalu tinggi, si laki-laki atau si perempuan, menikah dengan orang yang tidak berpendidikan misalnya. Dan ini nanti mungkin bisa masuk, tapi harus ekstra adaptasi. Karena retorika bahasa berbeda, ini berbeda memang nggak bisa gitu kan, maka akan sulit. Ada bisa, tapi adaptasi ekstra. Beda dengan orang kalau sudah satu bahasa dari satu kampung, sama makanannya, kita sebutin makanan apa dia sudah paham, ya, udah langsung tahu, kan berbeda. Ini sudah lebih paham. Ini kan lebih enak masuknya, tapi tetap boleh, bukan tidak boleh. Dan saya bilang teman-teman saudara turunan Arab atau turunan yang lain, seperti ini fanatisme nggak boleh dalam Islam, tidak boleh. Tapi kalau ada orang yang melamar, dia lihat takut anaknya nggak sekufu, dia punya hak untuk itu. Misal orang ini memang terlalu jauh, tidak mengerti sama sekali keadaan keluarga itu, boleh. Dari manapun dia punya hak untuk itu. Ini mesti difahamin. Allahu a'lam. Tadi disebutkan perceraian li'an itu abadi dan mahar tidak dikembalikan. Pertanyaan saya, bagaimana dengan cerai khulu? Apakah mahar dikembalikan ke suami atau milik istri? Bagaimana hukumnya jika saat terjadi khulu, suami mengikhlaskan mahar, namun satu hari kemudian yang meminta mahar tersebut dikembalikan? Mohon penjelasannya Ustaz. Teman-teman yang belum tahu khulu adalah wanita yang sudah tidak mau lagi tinggal bersama suaminya, kemudian dia mengajukan kepada pemerintah setempat.
kalau kita pengadilan, supaya khulu itu dari khala itu ditarik secara paksa hak kekuasaan suami. Maka si hakim akan lihat, kalau khulu yang diajukan oleh si istri ini masuk akal, memang karena suaminya pemabuk, suaminya jahat, segala macam hal yang dia lakukan, gitu kan, maka akan diizinkan oleh wali untuk terjadi khulu. Cuman kalau khulu ini terjadi, sama, dia tidak bisa kembali lagi sebenarnya. Khulu itu sudah ditarik berarti secara paksa, hampir sama dengan li'an tadi. Ya Allah, jazakallah khair. Ini kapan mau dibacanya ini? Udah nggak usah nulis lagi, berhenti ya. Stop. Ini masih banyak nih. Antum sudah tahu tradisi saya menjawab teman-teman sekalian bukan oh iya nih boleh ini nggak boleh selesai. Enggak. Saya selalu merincikan pertanyaan. Jadi jangan banyak-banyak. Insya Allah sudah cukup. Sampai mana tadi? Khulu. Untung ada guru saya nih. Jazakallah khair. Jadi khulu itu kalau diajukan tercabut haknya si suami, tapi si hakim melihat kalau memang istri ini betul-betul terzalimi, ada bukti-buktinya, maka dia menentukan khulu. Nah, syaratnya si istri memberikan mahar, memang harus. Kalau istri yang mau mencabut haknya, hak kuasa suami, harus dia kembalikan maharnya. Ini sesuai dengan kejadian di zaman Nabi SAW, ada seorang sahabiat yang dia tidak bisa lagi tinggal bersama suaminya karena dia merasa terganggu. Dia menemukan banyak aib pada diri suaminya yang dia kalau mau didekati oleh suaminya merasa terganggu sekali. Maka dia pun mengatakan, ya Rasulullah, boleh nggak saya ajukan perceraian? Kata Nabi SAW, kalau kau kembalikan maharnya silahkan. Maka si perempuan mengatakan, baik, saya kembalikan maharnya. Kebetulan waktu itu dikasih kebun kurma yang luas. Maka dikembalikan oleh wanita tersebut, lalu Nabi SAW menentukan khulunya, gitu kan? Menentukan khulunya. Jadi mahar memang dikembalikan. Kalau suami halalkan, ya sudah jadi halal. Dan tidak bisa lagi dalam Islam sesuatu yang sudah dikasih ditarik kembali, ini nggak ada ceritanya. Kecuali kalau dipinjamkan, gitu kan? Itu nggak boleh. Pemberian sudah dikasih ya sudah, nggak bisa lagi kita tarik. Pak Ustadz, jika suami sudah berusaha membimbing dan mengingatkan istrinya untuk taat kepada Allah, namun istrinya tidak menuruti, apakah sang suami masih mendapat dosa atau maksiat yang dilakukan sang istri? Tidak lagi, ya sudah tidak lagi kalau seandainya dia sudah ingatkan. Ini dicontohkan dalam perilaku Nabi Lut alaihissalam dengan Nabi Nuh. Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak Islam, tidak beriman, ya, tapi diingatkan setiap hari tapi tidak mau, maka Allah tenggelamkan sekalian dengan atau siksa sekalian dengan kaumnya. Nabi Lut alaihissalam dengan Nabi Nuh alaihissalam dengan anaknya, gitu kan? Jadi tidak ada lagi tanggung jawab. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan ayahnya. Maka ini sudah diingatkan semua. Tidak ada lagi tanggung jawab, tidak ada lagi tanggung jawab. Yang penting sudah kita ingatkan, dan sudah pernah saya bahasakan, ingkar mungkar itu yang wajib adalah yang pertama. Yang selanjutnya hukumnya sudah sunnah muakkadah. Kalau ada istri anda sudah anda ingatkan, sholatlah sekali, sudah gugur kewajiban. Selebihnya sudah sifatnya sunnah. Begitu juga dengan teman-teman, dengan siapapun. Kalau kita sudah pernah ingkar mungkar sekali, sudah gugur kewajiban, sudah sifatnya sunnah. Setelah itu tidak ada lagi tanggung jawab yang berat pada hari kiamat sebenarnya. Tapi ya kerugian kalau kita membiarkan, gitu kan. Apakah istri sudah manufos boleh digauli? Boleh saja. Yang penting dia tidak haid dan nifas, gitu kan. Sudah tidak haid, tidak nifas lagi, tidak ada masalah. Asal si istri memang bisa. Karena biasanya wanita manufos ini tidak bisa melayani suaminya, ya. Tapi kalau memang dia masih bisa menggauli, atau masih bisa digaulin, dia masih bisa memuaskan suaminya, maka tentu dianjurkan. Jadi tidak ada masalah. Saya laki-laki, orang tua memaksa menikah wanita yang saya tidak suka. Apakah saya berdosa jika tidak mematuhinya? Sedangkan laki-laki tidak perlu wali dalam pernikahan. Tentu di sini dilihat alasannya kenapa. Kalau alasannya memang misal orang tua kita menyuruh kita menikah dengan orang yang tidak ada hubungannya dengan kriteria yang agama perintahkan. Wanita misalnya tidak tutup aurat, tidak sholat, dari keluarga tidak jelas statusnya, maka ini ulama mengatakan boleh dia menolaknya, tidak masalah, karena ada perintah-perintah Allah di situ yang harus dipenuhi, gitu kan. Tapi kalau opsi antara tidak suka saja, hanya karena tidak suka, mungkin ada kekurangan-kekurangan tertentu, maka kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan petunjuk, istikharah kepada Allah. Istikharah itu jalan pintas untuk minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, minta. Ya mungkin Allah Subhanahu wa taala akan memberikan petunjuk setelahnya, baik orang tua Anda yang akhirnya menolak, atau mungkin tiba-tiba Allah bukakan hati kita cenderung, gitu kan? Cenderung.
Yang penting pada saat istikharah itu jangan memang ada kecenderungan dari dua hal yang kita sedang hadapi, antara suka dengan bakti dengan orang tua misal, atau antara tidak suka dengan berbakti dengan orang tua. Maka jangan ada kecenderungan misal lebih cenderung kepada perempuan yang kita ingin nikahi, sehingga memang istikharah pun berharap hasilnya ke situ. Maka harus sportif, tinggalkan semua itu, minta murni petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam menikahlah karena agama, kecantikan, harta dan keturunan. Jika akan menikah, apakah sebaiknya dilakukan cek pemeriksaan medis kedua pasangan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit seperti kista atau miom, perbedaan resus darah plus dan minus atau positif negatif yang dapat mempengaruhi mendapatkan keturunan, atau lillahi ta'ala. Karena ada saudara anak yang menikah, ternyata setiap punya anak sudah 3 kali berturut-turut, umurnya tidak lebih dari 5 tahun lalu meninggal. Setelah diteliti ternyata adanya resus dan tidak bisa disatukan dari pasangan tersebut. Ada juga yang ternyata di rahim istri ada kista dan miom. Ada juga karena pergerakan sperma suami yang lambat dan faktor-faktor genetik. Bagaimana menyikapi hal ini? Sebenarnya bukan harus ya, boleh saja, kan? Kalau dalam hadis sebenarnya bukan menikahi karena agama, karena kecantikan, harta dan keturunan, tapi itu opsi pilihan. Ada yang opsi pilihan seperti misalnya kecantikan dan harta ini opsi pilihan. Tapi kalau agama dengan keturunan ini memang perintah. Jadi kan memang harus dibedain. Seperti sabda Nabi SAW, kalau datang kepada kalian, kepada wanita dan walinya yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, maka terima lamarannya. Kalau tidak, terjadi kerusakan di muka bumi. Berarti di sini tidak ada opsi nih, penekanan harus dipilih, gitu kan? Kalau datang yang soleh, diterima lamarannya. Laki-laki juga begitu, perempuan dinikahi karena kecantikan, karena keturunan, ya, karena harta dan karena agama. Tapi dahulukan agama. Ada perintah penekanan masalah agama. Tidak ada opsi di sini. Ya, tapi yang 3 tadi, keturunan, agama, keturunan, harta dan juga kecantikan fisik ini adalah pilihan. Ya, ada opsi-opsi di situ. Tapi kalau agama nggak ada opsi, jadi kita bedain di sini ya. Termasuk masalah keturunan sebenarnya betul, itu bukan opsi ya, tapi dia memang satu hal yang memang harus diperhatikan. Kalau sekarang sudah ada teknologi canggih bisa periksa, sangat bagus, ya sangat bagus. Tapi itu bukan suatu hal yang harus diharuskan ya. Kalau dalam Islam sudah diajarin caranya untuk mengetahui orang ini subur atau tidak, itu kan sudah dilihat dari keturunan orang tuanya, dari jalur orang tuanya. Saya sudah pernah sampaikan, salah satu metode untuk ta'aruf dalam Islam, 3 hal: melihat fisiknya yang menarik buat kita, yang dibolehkan wajah dan telapak tangan. Kemudian kita melihat untuk mengetahui nanti gen kita ke bawah keturunan, baik itu secara fisik subur atau tidak, atau secara karakter. Kita cukup melihat keluarga ayahnya, keluarga ayah laki-laki dan keluarga ayah perempuan ini dilihat. Kalau umumnya mereka subur, punya keturunan banyak, gitu kan, secara fisik kita lihat mungkin orangnya kita ingin keturunan kita nanti tinggi besar atau berkulit putih misalnya, itu semua dari gen ayah, jalur ayah si perempuan dan jalur ayah si laki-laki. Kalau karakter, jalur ibunya, ya, jalur ibu si istri dan jalur ibu si suami, itu sudah cukup sebenarnya, sudah cukup. Tapi kalau ada orang mau mengadakan penelitian atau pengetesan secara medis, itu boleh-boleh saja, nggak ada masalah, gitu kan. Itu insya Allah tidak ada masalah, tidak ada larangan dalam masalah itu ya. Tapi tidak dikatakan salah kalau orang tidak melakukannya, karena ini sudah diajarkan. Dan yang ketiga, kita melihat setelah mengenal keluarganya, kita melihat lingkungannya, gitu kan, di mana dia bekerja. Jadi kalau mau menikah tinggal tanya, kamu kalau weekend kemana saja? Oh, saya kalau weekend biasanya di karaoke ini, biasa di diskotik ini, biasa saya minum bir di sini dan seterusnya, ya sudah tahulah, gitu kan. Ya, jadi sudah bisa diambil. Tapi kalau saya kalau weekend ke taklimnya Ustadz Khalid di Blok M, nah misalnya kan lain. Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana bila calon suami atau istri memiliki pengetahuan agama yang kurang dibanding calon suami atau suami memiliki pengetahuan agama yang kurang dibandingkan istrinya atau calon istrinya, bagaimana menyikapinya? Ya, tetap ditanggap kalau dia sudah jadi suami. Kalau sudah jadi suami, maka tugasnya ya istri kita mengingatkan, memberikan masukan, gitu kan, memberikan masukan, memberikan berdakwah di situ, mungkin dengan kaset, mungkin dengan buku, mungkin dengan mendiskusikan kalau hasil pulang dari pengajian, gitu kan. Tapi kalau calon pasangan belum menjadi pasangan, maka saya tetap mengingatkan, memprioritaskan orang yang faham agama.
Kalau yang dimaksud di sini adalah tidak ada pemahaman agamanya, sangat minim. Bahkan seringkali kita temukan ada akhwat kita yang mengatakan, oh calon suami saya melamar ini sholatnya masih bolong-bolong, tapi dia janji mau nanti sholat 5 waktu kalau sudah nikah. Ini janjinya kepada calon istrinya, bukan kepada Allah, gitu kan? Jadi kalau dia marah dengan istrinya, berhenti sholatnya nanti, gitu kan? Jadi ini tidak benar. Ya, kalau ini yang anda maksudkan penanya ini, maka jangan jadikan sebagai calon pasangan, ya kan gitu. Jadi kalau pengetahuan agama yang dimaksud karena dia tidak menjalankan hukum-hukum Allah, maka jangan. Ya insya Allah masih banyak manusia gitu kan, masih banyak hamba-hamba Allah. Kadang-kadang kita punya penyakit jemaah sekalian. Manusia ini seringkali dikurung oleh setan dengan bingkai dia buat sendiri. Saya kalau tidak nikah sama orang ini, saya nggak bisa hidup. Siapa yang bilang itu? Anda sendiri yang bilang. Masih banyak manusia lain kok. Allah ciptain miliaran manusia. Yang penting anda yakin insya Allah kepada Allah, pasti masih bisa. Kecenderungan kita yang lahir itu kan karena kita cuma sudah mengenal saja. Kalau enggak, maka sama saja. Jadi jangan ragu, insya Allah masih banyak makhluknya Allah. Bagaimana jika istri capek bekerja, malamnya tidak mau melayani hubungan biologis suami dengan alasan harus saling menghargai karena istri capek? Yang suruh istrinya kerja ini siapa? Untuk apa kerja? Melayani suami dapat pahala hukumnya, bekerja itu cuma sunnah. Bagaimana caranya gitu? Tentu saja keliru si istrinya. Dia harus meninggalkan pekerjaannya menyebabkan dia capek dan melayani suaminya. Itu hukum agama. Kecuali kalau dia mau pakai hukum dia sendiri, ya lain. Bagaimana sikap terhadap mertua yang ikut tinggal bersama saya? Apakah saya harus apakah sama haknya dengan orang tua? Ini semua sudah saya jawab tadi. Jadi tidak sama ya. Kalau masalah mertua anda tinggal boleh, silahkan. Sangat positif saja. Itu termasuk perbuatan yang baik sekali. Jadi apalagi pada saat mertua kita tidak mampu, maka bagus sekali. Biarkan tinggal nama kita di bawah naungan kita, malah bagus kita bersedekah gitu kan. Mungkin pada saat safar, kalau laki-laki ini yang bertanya misalnya, maka pada saat safar istrinya ada yang temani mahramnya, sangat baik, nggak ada masalah. Tapi bukan kedudukannya seperti orang tua, nggak mungkin. Saya bilang tadi, kalau ada sesuatu yang mertua kita inginkan dan kita memiliki pekerjaan yang mendesak, kita boleh mendahulukan hak kita, boleh, tidak berdosa itu. Tapi kalau orang tua nggak boleh, nggak bisa. Harus didahulukan orang tua kita dari diri kita sendiri, karena memang perintah Allah untuk berbakti di situ. Bagaimana hukum KB dalam Islam, baik spiral, suntik maupun pil? Apakah itu termasuk membunuh keturunan? Tentu saja tidak. Membunuh ini membunuh. Jadi sudah tadi saya bilang kalau sudah 4 bulan ada ruhnya lalu sengaja digugurin, nah itu membunuh. Kalau menggunakan spiral, menggunakan alat KB sebelum terjadi kehamilan, itu tidak ada masalah. Dalam banyak hadis, diantaranya hadis Bukhari, bahwasanya para sahabat mengatakan kami dulu berazal. Azal itu menumpahkan sperma di luar kemaluan istri karena tidak mau hamil. Sementara Al-Quran, ayat Al-Quran turun dan kami tidak dilarang. Jadi dibolehkan berazal itu. Dan azal ini ulama tarik sampai sekarang dengan menggunakan alat-alat ya KB ini, dan kalau memang tidak ada hubungannya dengan hal-hal yang haram, gitu kan? Jadi nggak ada masalah. Ini di zaman Nabi SAW ada. Jadi yang membunuh memang sudah ada fisiknya lalu dibunuh. Nah itu yang dimaksud. Apa yang harus kita siapkan untuk diri kita agar menjadi pantas untuk berumah tangga? Mengetahui poin dan mengetahui hukum-hukum Allah yang merupakan poin-poin atau pilar-pilar rumah tangga. Itu yang penting. Yang paling penting cuma itu, satu, sederhana. Anda tahu apa yang Allah tugaskan untuk anda terhadap istri, dan istri terhadap suami, kemudian terhadap anak-anak, kemudian terhadap tetangga, bagaimana membangun rumah itu dengan cara Islam, itu sudah cukup. Itu sudah yang paling penting gitu kan. Jadi bekali diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan pernikahan misalnya, atau membaca buku-buku tentang masalah rumah tangga terlebih dahulu sebelum menikah gitu kan. Jika suami istri sama-sama bekerja, kemudian sang istri karena kesibukannya tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri, apakah pihak suami tetap harus memberikan nafkah? Tentu saja nafkah tetap berjalan, kewajiban, kecuali memang dia kufur, keluar dari agama Islam, kemudian dia tidak 100% tidak menjalankan kewajibannya itu maka tentu saja tidak apa-apa tidak diberikan nafkah. Tapi kalau hanya sesekali terbengkalai, mungkin kena sibuk, mungkin kena lupa, mungkin kena sakit, maka itu tidak ada masalah, tetap berjalan. Apakah ada dalil menunjukkan kedudukan mertua dibandingkan kedua orang tua? Apa tips memberikan bakti kepada orang tua dan mertua? Sama saja ya. Tetap orang tua diprioritaskan. Mertua itu umum, kerabat. Kita berbuat baik karena punya hubungan kerabat dengan pasangan hidup kita. Jadi berbeda, tidak seperti kedudukan kedua orang tua. Jadi kalau mertua meminta sesuatu misalnya, dan kita memang
merasa ada sesuatu yang mendesak yang lain, kita masih bisa minta maaf, nggak ada masalah, nggak berdosa itu. Sama dengan umumnya kerabat kita. Tapi kalau orang tua nggak bisa nolak jadi dosa, nggak bisa. Karena berbakti pada mereka adalah sebuah kewajiban dan ini tidak berlaku pada mertua. Jadi kita tetap berbuat baik pada mertua kita sebagaimana posisi dia sebagai orang tua pasangan kita, tapi dia tidak sama sekali mencapai derajat kedua orang tua. Juga saya ingin titik beratkan di sini teman-teman sekalian, bagi laki-laki kewajiban bakti dengan orang tua nomor 1 sampai dia meninggal dan orang tuanya juga meninggal, gitu kan? Artinya kalau orang tuanya meninggal lebih dulu tetap dia wajib bakti. Kalaupun ya orang tuanya masih hidup tetap dia harus lakukan sampai dia meninggal, ya, sampai dianya meninggal dia lakukan kebaktian-kebaktian. Kalau perempuan berbeda, setelah dia menikah maka diprioritaskan adalah suami, ya, adalah suami. Bakti pada orang tuanya di nomor 2 kan. Memang sudah begitu hukum syar'inya. Maka setiap muslimah harus bisa memahami hukum syar'i ini sehingga dia tidak menahan suaminya untuk berbakti dengan orang tuanya. Dan harus pahamin teman-teman sekalian, cemburu itu harus pada hal yang berbau pelanggaran agama saja. Titik, nggak lebih daripada itu. Jadi tidak benar kalau seorang wanita cemburu dengan mertua perempuannya, cemburu dengan iparnya, saudari daripada suaminya. Itu nggak boleh. Pada tantenya suaminya, ya itu bukan tempatnya untuk cemburu di situ. Atau kadang-kadang yang cemburu dengan anaknya sendiri, ini nggak boleh. Jadi dia harus prioritaskan, ya, dia harus bagaimana mendukung agar suaminya tetap berbakti pada orang tuanya. Begitu pula dengan suami, kata para ulama, mestinya dia bisa memberikan peluang kepada istrinya untuk tetap berbakti walaupun dia boleh memprioritaskan dirinya. Dia masih, misalnya istrinya pamit mau kunjungi orang tuanya, dilayanilah, diberikanlah kesempatan, dibantulah semampu dia. Kalau dia punya hajat mendesak, dia boleh bahasakan, tolong selesaikan ini dulu baru kemudian kamu boleh ke orang tua kamu. Itu nggak ada masalah. Tapi harus difahamin poin di sini yang sering terjadi adalah istri menjadi penyebab suaminya tidak berbakti pada orang tuanya. Bahkan ada yang tidak pernah lagi ya mengunjungi orang tuanya hanya karena istrinya selalu mendesak dia, mengatakan tidak ada waktu buat saya saja, apalagi harus ke ibumu, apalagi harus ke ayahmu dan seterusnya. Ini tidak boleh. Atau merasa cemberut, tidak senang kalau mertuanya datang. Bagaimana Ustaz? Kalau mertua saya cerewet, ya itu resiko. Kan itu resiko hidup. Kan itu. Layani, sabar. Dia rewel, dia bicara, ya sudah. Yang benar kita sampaikan, maaf tapi seperti ini. Ya, kita jelasin apa adanya dan sabar. Ada orang dicoba di mertuanya, ada orang dicoba di orang tuanya, ada orang dicoba di saudaranya, ada orang dicoba di anaknya, ada yang dicoba di pasangan hidupnya. Dia bersabar, ya, dia bersabar lalui itu. Allah SWT menilai semua dengan pahala insyaallah. Apa benar hadis yang berbunyi barang siapa yang melakukan hubungan suami istri di malam Jumat, Kamis malam, maka pahalanya sama dengan membunuh 100 Yahudi? Ini dari mana hadisnya? Hah? Ini hadis maudhu, dusta, nggak pernah ada. Sudah kalau mau berhubungan aja, nggak usah bawa hadis. Apalagi 100 Yahudi. Ini siapa yang iseng bertanya nih? Kalau mau bunuh Yahudi yang benar datang ke Palestina, itu baru benar. Apa pandangan Ustaz jika kita ikhwah menikahi wanita yang sudah pernah menikah lalu bercerai sedangkan kita belum pernah menikah dan usia lebih muda? Nggak ada masalah, halal, yang penting menikah, jangan zina, gitu kan? Nggak ada masalah. Jadi kalau anda nikah dengan janda boleh, anda nikah dengan perawan boleh, sebagaimana juga sama sebaliknya, berarti janda boleh nikah dengan laki-laki bujangan atau dengan orang duda, itu tidak ada masalah. Makanya Nabi SAW menikahi Ummu Salamah. Ummu Salamah pernah menikah dengan Abu Salamah, suaminya meninggal, dinikahi oleh Nabi SAW, gitu kan? Khadijah juga radhiyallahu anha pernah menikah dengan suami yang sebelumnya, kemudian menikah, Nabi SAW menikahi, gitu kan? Pernah juga ada sahabat Nabi seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat-sahabat Nabi yang lain waktu hijrah dari Mekah, kemudian mereka menikah dengan wanita-wanita dari Ansar. Satu waktu Abdurrahman bin Auf datang, sudah pakaiannya bagus, berubah keadaannya, lalu Nabi SAW tanya, ada apa ya Abdurrahman, apakah kau sudah menikah? Kata dia mengatakan, iya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, perawankah atau janda? Kata dia, janda ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, tidakkah perawan sehingga dia lebih dekat denganmu dan kau lebih dekat dengannya? Tapi di sini dibolehkan, jadi tidak ada masalah. Itu bukan sebuah larangan dalam Islam, bahkan dibolehkan. Yang penting tetap tolok ukurnya adalah keimanan dan kesolehannya itu. Ketika pernikahan sudah berjalan 2 tahun, belum dikaruniai anak atau keturunan, maka istri semakin trauma, semacam sindrom, di mana
hanya mau berhubungan ketika masa subur saja, karena disitulah kemungkinan akan jadi anak. Sedangkan sang suami kadang ingin berhubungan di luar masa subur, tetapi istri menolak dengan alasan capek dan lain-lain. Bagaimana hukumnya? Nggak boleh. Hukumnya haram, kecuali kalau istrinya sakit. Kalau hanya traumatis ya tidak boleh. Karena alasan itu waswas syaitan. Harusnya membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, kalau seandainya seorang istri sedang berada di corong asap rumahnya dan dipanggil oleh suaminya untuk berhubungan biologis, maka dia harus datang segera. Dia layanin suaminya, kecuali ada udzur syar'i. Udzur syar'i sedang haid, sedang nifas, itu kan sedang sakit, nggak bisa memang, nggak ada kekuatan, itu lain. Tapi kalau nggak ada udzur, hanya karena tadi katanya traumatis satunya, itu waswas syaitan. Dan saya sarankan istri yang seperti ini harus ruqyah, itu termasuk waswas syaitan. Lalu istri mengasih opsi merangsang suami dengan tangan istrinya tanpa menyentuh kemaluan istrinya. Ini tidak boleh, kecuali suaminya ridho. Kecuali suaminya ridho baru boleh, kalau enggak boleh. Sama halnya dengan melakukan oral seks, mencium kemaluan masing-masing pasangan, itu dibolehkan. Imam Qurtubi menukil masalah itu dan di bukunya juga dirincikan panjang lebar, tapi harus ada syaratnya, tidak ada ikrah, bukan paksaan. Karena dalam hubungan biologis harus semuanya ridho, nggak boleh maksa. Bagaimana pandangan Islam mengenai nikah beda agama, Ustaz? Baik, kalau kita mulai dulu dari laki-laki muslim. Bolehkah laki-laki muslim menikah dengan wanita non-muslim? Dirincikan lagi oleh para ulama. Kalau yang dinikahi wanitanya adalah ahli kitab, Yahudi atau Nasrani, ini dibolehkan. Kembali kepada surah Al-Maidah ayat 5. Ya, di mana Allah SWT menjelaskan dengan sangat jelas. Yas'alunaka madza uhilla lahum. Ditanyakan kepada Muhammad, apa yang telah dihalalkan untuk mereka, dibolehkan untuk orang Islam, apa itu? Qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma qul uhilla lakumut thayyibat wa ma 'allamtum, sebentar dulu. Ayatnya gini. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat. Hari ini aku halalkan bagi kalian segala yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum. Makanannya ahli kitab, sebagian ulama tafsir mengatakan sembelihannya. Selama sembelihan mereka bukan hewan yang diharamkan dalam Islam, bukan babi, bukan anjing, bukan yang diharamkan, maka halal seperti ayam, kambing, sapi dan seterusnya, gitu kan. Dan makanan kalian halal buat mereka. Kemudian dikatakan wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan juga Allah halalkan buat orang-orang yang beriman itu wanita-wanita yang baik-baik dari mereka dan wanita-wanita yang baik-baik juga dari ahli kitab, Yahudi dan Nasrani. Dikatakan idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghairu musafina wala muttakhidhi akhdan. Kalau kalian bisa memberikan hak-hak mereka, melindungi mereka, menafkahi mereka, gitu kan? Wa may yakfur bil imani faqad habita amalu. Siapa yang memungkiri ini, hukum bolehnya ini, berarti dia pungkiri keimanan kepada Allah SWT, maka amalnya semua bisa habis, ya. Jadi Allah SWT melarang, gitu kan, tetap harus kita pegangi. Jadi kalau wanita ahli kitab dibolehkan. Kalau anda bertanya lagi dan sering bertanya pengajian begini, Ustaz masih adakah ahli kitab? Masih ada sampai hari kiamat, gitu kan. Semua yang mengaku pengikut Nabi Musa sampai hari kiamat dikatakan Yahudi. Yang semua yang mengaku pengikut Nabi Isa sampai hari kiamat namanya Nasrani, dan Yahudi Nasrani tidak akan pernah hilang. Kalau anda bilang tidak ada, berarti semua hukum berhubungan ahli kitab di Al-Quran dan Sunnah dihapus, gitu kan? Tidak ada, jadi tetap berlaku. Jadi tetap saja berlaku itu. Kalau menikahnya dengan wanita selain ahli kitab, Hindu, Buddha, semua nggak boleh. Semua nggak boleh. Orang ateis nggak boleh, kecuali kalau mereka masuk Islam ya berbeda, gitu kan? Ini kalau laki-laki muslim. Kalau perempuan muslimah mutlak tidak boleh menikah dengan laki-laki selain muslim. Yang ini diharamkan. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang wanita-wanita yang datang dari Mekah hijrah ke Madinah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surah Nabi SAW, uji mereka, famtahinuhun, uji mereka. Kalau mereka memang beriman kepada Allah benar, gitu kan, maka dikatakan lahum yahilluna lahunna wa lahunna yahillun lahun. Jadi wanita-wanita yang beriman ini tidak halal bagi orang-orang kafir Mekah itu, dan juga sebaliknya, ya, mereka orang-orang Mekah tidak halal bagi wanita tersebut. Jadi tidak boleh. Dan juga perilaku Nabi SAW dalam hadis Bukhari, pada saat beliau diutus jadi Nabi, beliau sempat memisahkan antara Zainab, anak beliau radhiyallahu anha, dengan suaminya As bin Abi As. Karena As bin Abi As tidak mau masuk Islam, dipisahkan oleh Nabi SAW secara otomatis.
gitu kan. Nanti setelah 19 masuk Islam baru dibolehkan, Jadi kalau perempuan muslimah mutlak tidak dibolehkan untuk menikah dengan ahli kitab. Dan sekali lagi Allah SWT juga mengingatkan, baik laki-laki juga begitu. Walaupun halal bagi anda menikah dengan ahli kitab, tetap orang-orang mukminnya lebih baik. Begitu juga dengan wanita, orang-orang mukmin jauh lebih baik. Kata Allah SWT, ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannah, wal maghfiratu bi'idni. Orang-orang yang beriman itu memanggil kepada surga sebenarnya kepada Allah SWT, dan orang-orang kafir itu memanggil kepada neraka. Gitu kan? Untuk apa membuat PR dalam rumah tangga? Bagaimana jika sudah menikah, kita ingat mantan pacar dulu? Bahkan ketika berhubungan dengan istri tiba-tiba ingat mantan tersebut. Syaitan, itu dari syaitan, permainan syaitan. Jadi kata ulama, salah satu permainan syaitan pada saat sedang berhubungan biologis selain melupakan baca doa yang Nabi SAW ajarkan, siapa yang ingin menggauli pasangannya dia membaca Allahumma jannibna minasyaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau karuniakan kepada kami. Kata Nabi SAW, kalau Allah karuniai anak, maka anak tersebut tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Kata ulama, tidak akan pernah nakal, gitu kan. Dalam hadis yang lain, syaitan akan berpartisipasi dalam hubungan biologis itu kalau dia tidak baca. Salah satu kiatnya syaitan melupakan orang membaca, dan kalau suami sudah baca berarti sudah gugur kewajiban istrinya, gitu kan. Kemudian yang kedua juga adalah kiat syaitan membuat seseorang mengkhayal yang bukan pasangannya, dan ini juga secara medis tidak sehat, gitu kan. Makanya kalau kita baca, termasuk di buku ini dan di buku-buku yang lain berbicara masalah biologis dalam Islam, itu dianjurkan selalu menatap pasangan, membuka mata. Sama dalam sholat, kita nggak pernah kenal tutup mata kecuali lagi tidur. Selain tidur nggak ada. Sholat nggak ada tutup mata. Tutup mata permainan syaitan. Kata Nabi SAW, Allah terus memandang wajah seorang hamba selama matanya terbuka melihat tempat sujudnya. Itu menutup pintu syaitan, membuka mata itu. Sama halnya hubungan biologis, lihat pasangan itu, nikmatin pasangan yang Allah halalkan. Kalau datang baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu waswas syaitan. Makanya saya pernah bilang, jangan belajar hubungan biologis dari film porno, itu salah, fatal sekali. Memang syahwatnya cepat bangkit, tapi akan membuat dia tidak akan menikmati pasangannya. Karena yang tampil pasti orang yang lebih baik daripada suaminya, lebih baik daripada istrinya, otomatis. Kalau tidak dilakukan oleh pasangannya, dia kecewa. Tapi kalau tidak, maka dia akan menikmati apa adanya. Dan itu alami. Kata para ulama, biologi sebenarnya sesuatu yang alami. Sebagaimana orang tahu di mana dia meletakkan makanan di mulutnya kalau dia lapar, dia tahu bagaimana meminum air dari mulutnya. Itu sama dengan meletakkan kemaluan di kemaluan. Yang keempat, apakah doa istikharah hanya boleh dibaca jika kita sudah melakukan sholat sunnah istikharah saja? Bolehkah dilakukan di sholat-sholat lainnya? Dan lewat mana saja biasanya istikharah kita dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau doa dan zikir yang dikhususkan oleh Nabi SAW di waktu atau tempat tertentu, nggak boleh anda baca di tempat dan waktu yang lain. Seperti misalnya doa masuk kamar mandi, nggak boleh dibaca kalau mau makan, kan? Karena memang itu ada tempat dan waktunya. Doa mau makan juga seperti itu, doa habis makan memang ditentukan waktunya atau tempatnya. Sama halnya doa istikharah, emang itu dikhususkan pada saat sholat istikharah atau selesai istikharah, gitu kan. Jadi memang dia tidak dibaca di waktu yang lain, ya, tidak dibaca di waktu yang lain karena ada pengkhususan waktu atau tempat. Jadi sebaiknya memang tidak dibaca. Kemudian dikatakan lewat apa? Biasanya umumnya ulama berijtihad, ada yang mengatakan melalui mimpi, mungkin mimpi saja, tiba-tiba melihat sesuatu yang positif tentang orang itu, atau negatif bisa saja, gitu kan? Atau malah yang lebih umum terjadi kecenderungan. Ya, kata ulama yang paling umum itu Allah buat kecenderungan dalam hati kita. Kecenderungan itu kecenderungan positif, gitu, kecenderungan positif. Jadi kita kadang-kadang mungkin lebih cenderung dengan orang tersebut, ya. Makanya kalau istikharah juga ulama mengatakan harus dikosongkan dulu rasa sukanya. Ya, kalau ada si A dan si B yang akan menikah dengan kita atau akan kita nikahi, itu tidak boleh ada kecenderungan. Misalnya lebih cenderung kepada si B, sehingga pada saat istikharah pun hatinya tetap berharap yang ini yang Allah kasih petunjuk, gitu kan. Jadi memang dikosongkan, minta petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah lebih tahu. Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu, gitu. Disunahkan setelah akad nikah sholat 2 rakaat. Tapi bagaimana bila pengantin wanita pada saat akad nikah dalam keadaan haid dan 3 hari berikutnya baru suci? Tidak ada masalah, itu kan sunnah, hukumnya sunnah. Dan lebih dianjurkan yang sholat itu adalah laki-laki. Setelah kalimat akad nikah bertemu dengan istrinya, kemudian diantara sunnahnya adalah dia memegang ubun-ubun kepalanya dengan tangan kanannya sambil membaca doa. Dan doa ini dibaca untuk istri yang baru dinikahi
dan untuk kendaraan yang baru dibeli. Jadi teman-teman ini kalau beli motor, beli mobil, sama doanya itu. Dipegang ubun-ubunnya, kalau kita bagian depan kendaraan tersebut yang jelas ubun wanita istri, dan mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha, ya Allah saya minta kebaikannya, wa khaira ma jubilta 'alaiha, dan kebaikan yang kau bebankan di atasnya atau terhadapnya, wa a'udzubika min syarriha, dan saya minta dijauhkan dari keburukannya dia, wa syarri ma jubilta 'alaiha, dan keburukan yang telah terbebankan di atasnya. Seperti itu. Berapa lama biasanya jarak berlangsung proses ta'aruf sampai menikah? Bolehkah jika sampai setahun lamanya? Itu tergantung Anda, gitu kan. Kalau saya sih nggak lama-lama. Untuk apa setahun, gitu kan? Terlalu lama setahun itu. Ya kalau memang sudah niat mau menikah, dilihat, saya katakan tuh hari kata kunci ta'aruf dalam Islam cuma 3. Lihat sesuatu yang menarik dari lawan jenis kita itu. Boleh melihat orang yang akan kita nikahi atau akan menikah dengan kita, boleh dilihat apa yang menarik dari dia. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih, lihatlah sesuatu yang menarik dari orang yang akan menikah denganmu atau yang kau nikahi. Jadi lihat, mungkin ada yang menarik kulitnya, mungkin wajahnya. Umumnya itu biasanya orang melihat kepada wajah, gitu kan. Jadi sudah umum, saya sudah pernah sampaikan dalam masalah manajemen rumah tangga ini. Yang kedua, kenali keluarganya. Setelah kenali fisiknya, kenali keluarganya. Kenali fisik ini melihat saja ya, jangan nanti disalahpahami lagi, nanti dipelintir. Karena di Indonesia banyak orang mengatakan kenali fisiknya sampai disuruh buka baju, gitu kan. Nah ini tidak benar semuanya, gitu kan. Jadi yang kedua itu kenali keluarganya. Saya sudah katakan tuh hari, kalau keluarga ibunya itu mewariskan karakter, sifat. Kalau keluarga ayahnya adalah fisiknya, ya bagaimana nanti keturunan kita secara fisik itu ikut keluarga ayah. Kemudian yang ketiga, kenali lingkungannya. Boleh ditanya kerja di mana, berteman sama siapa saja, gitu kan. Kalau teman-teman dia memang orang yang biasa sholat, memang biasa berpuasa, ibadah, dari cerita dia, keadaan keluarganya juga begitu, berarti sudah cukup. Lalu Anda lengkapkan dengan istikharah. Orang mukmin tidak perlu banyak keraguan, karena ragu itu was-was dari syaitan, membuat ragu. Apalagi kalau Anda ingin ibadah, dibuat ragu luar biasa, beragam macam, termasuk masalah pernikahan. Akhirnya tertunda dan tertunda, gitu kan. Cukup istikharah, selesai. Kalau Anda sudah tenang, ada kecenderungan tidak selamanya hasilnya mimpi, maka melangkah saja. Setahun itu malah waktu yang sangat lama sebenarnya, gitu kan, yang akhirnya membuat tergantung permasalahan. Tidak perlu sampai selama itu. Mandi junub boleh bareng nggak sama pasangan? Boleh, silahkan, tidak ada masalah, nggak ada larangan di situ. Ustaz, apakah suami yang bisa dikendalikan istri atau suami yang takut sama istri termasuk suami yang dayuth? Tentu saja, tentu saja. Ada apa mesti takut sama istri? Kenapa harus takut? Istri itu disayangi, dilindungi, bukan kita takut. Emang kenapa? Mau apa sih istrinya sampai ditakutin? Ada masalah apa? Jangan ditakuti istri, dilindungi, dididik, ya kan? Disayangin, kan itu yang benar. Kenapa harus takut? Kalau apakah itu dayuth? Tentu saja. Karena dayuth ini istilah dalam hadis adalah bagi laki-laki yang tidak bisa mendidik istrinya, meluruskan kesalahannya. Cinta yang sebenarnya adalah pada saat seseorang itu meluruskan kesalahan pasangannya dan mendukung kalau dia berbuat benar, itu baru cinta. Kalau antum nikah, semuanya yang dibuat oleh pasangan kita dikatakan cinta, walaupun salah kita benarkan, ini bukan cinta namanya. Cinta itu kalau salah ya disalahin, diluruskan, dibantu dia keluar dari kesalahannya, dan kalau dia benar diberikan dukungan. Anak hasil zina dalam kulum perempuan tidak ada wali, lalu bagaimana dia menikah? Menggunakan wali hakim. Menggunakan wali hakim pemerintah, ada di KUA. Apakah ketika bercerai pasangan atau pasangan meninggal berarti imannya berkurang lagi setengah sebagaimana awal menikah dulu untuk menyempurnakan iman? Bukan begitu maksudnya ya. Artinya orang yang sudah menikah, sudah pernah menikah, dia telah menyelamatkan setengah agamanya. Kalau pasangannya meninggal, cerai, ya tentu saja dia berusaha untuk bisa berumah tangga lagi kalau memang Allah mudahkan. Kecuali wanita yang memang anaknya masih kecil-kecil, itu memang dianjurkan, bahkan punya fadilah. Kata Nabi SAW, salah satu wanita ahli surga adalah wanita yang pada saat suaminya meninggal dan memiliki anak-anak yang masih kecil, dia bersabar membesarkan mereka dan tidak menikah karena takut mereka terbengkalai. Itu dijamin masuk surga. Tapi kalau selain keadaan ini, misalnya wanita anak-anaknya sudah besar, dia mau menikah, silahkan saja, tidak ada masalah. Itu boleh-boleh saja, gitu kan. Bahkan dianjurkan agar setiap muslim jangan tidak berumah tangga.
Bagaimana dengan salafus saleh yang tidak menikah namun ilmunya kita nikmati hingga sekarang? Apakah mereka termasuk hadis Nabi SAW? Apakah mereka, apa ini maksudnya? Apakah mereka termasuk tidak menjalankan hadis Nabi mungkin ya? Setahu saya seperti Imam Nawawi rahimahullah, beliau meninggal umur muda memang. Bukan beliau tidak mau nikah ya, memang beliau ingin fokus di awal-awal umurnya dengan menghafal buku, menuntut ilmu, tapi beliau tetap niat menikah. Ternyata meninggal sebelum menikah. Tidak pernah dinukil kepada kita bahwasanya salaful ummah menolak pernikahan, belum pernah. Pasti mereka mau menikah. Cuman ada yang tidak sempat menikah sampai meninggal. Ya, kalau penuntut ilmu yang paling masyhur adalah Imam Nawawi rahimahullah. Beliau memang tidak sempat menikah, gitu kan. Tapi ini ulama nukil kisahnya, dikatakan bahwasanya beliau memang ingin fokus ke ilmu sampai pada tingkat tertentu, kemudian baru beliau menikah. Tapi ternyata meninggal sebelum itu. Jadi sebenarnya bukan menolak hadis Nabi SAW. Ketika siklus haid habis, suami mendatangi istri, namun ternyata 3-4 hari berikutnya ternyata kotor lagi. Apakah mereka berdosa? Tentu tidak, kalau sudah suci ya. Karena begini, masa siklus haid itu pasti ada, setiap wanita tahu. Umumnya kata ulama fikih 3 hari sampai 7 hari. Lebih dari batas 7 hari ini sebenarnya dihitung dengan istihadah. Istihadah artinya darah yang menyerupai haid, tapi bukan haid. Pada saat itu wanita sudah harus mandi suci dan beraktivitas seperti biasa, sholat, puasa, berhubungan biologis dengan pasangannya, gitu kan. Kalau pada saat 3 hari berlalu, ini batas minimal ya. Karena di bawah 3 hari umumnya ulama fikih tidak mengatakan haid. Ya, tidak mengatakan haid. Jadi kalau 3 hari berarti dihitung haid. Tiba-tiba sudah bersih di hari keempat. Kemudian digauli oleh suaminya dengan sangka mereka, prasangka mereka sudah bersih. Ternyata setelah itu keluar lagi darahnya. Maka berarti dia sebenarnya sedang menggauli di masa haid. Umumnya memang wanita yang memiliki 7 hari masa haid. Ini umum dalam buku-buku fikih kita. 7 hari biasanya 3 hari darahnya banyak, hari keempat itu sudah mulai sedikit sampai hari ke-7. Jadi jangan sampai terpengaruh hanya karena mengatakan oh cuman status kemudian boleh berhubungan, tetap tidak boleh. Hukumnya dilarang dalam agama. Tapi kalau mereka tidak tahu, karena berprasangka itu adalah bersih, maka tidak ada masalah insyaallah. Kita seringkali mendengar bahwa jodoh itu merupakan suatu takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang saya tahu bahwa takdir itu terbagi menjadi 2 macam, takdir muallak dan takdir yang dapat diubah sesuai dengan usaha dan ikhtiar kita. Seperti jika kita ingin menjadi siswa yang berprestasi, maka anak tersebut harus rajin belajar. Dan yang kedua takdir mubrom, yang artinya takdir yang tidak dapat diubah seperti kematian. Dalam nikah yang saya ingin tanyakan Ustaz, jodoh itu merupakan kategori takdir yang mana? Apakah dia masuk dalam takdir muallak atau takdir apa ini? Iya. Baik. Karena sering sekali kita mendengar bahwasanya jodoh itu takdir Tuhan. Tapi di situ terdapat unsur ikhtiar dalam hal mencari jodoh dan pasangan yang kita inginkan. Baik, ini insyaAllah istilah-istilah saja dari para ulama tentang masalah takdir muallak atau takdir mubram tadi. Tapi kalau memang dikatakan takdir muallak yang dimaksud adalah seperti yang saya sering jelaskan. Kalau yang saya ketahui dan saya simpulkan, ada takdir mutlak dan ada takdir ikhtiar yang pernah saya sebutkan ya. Takdir mutlak tidak ada campur tangan kita di situ, takdir ikhtiar ada campur tangan kita di situ. Dalam arti kata perilaku kita sehari-hari. Kalau kita lahir dari rahim ibu siapa, ya jenis kelamin kita, warna kulit itu sudah takdir mutlak. Termasuk mati di sini takdir mutlak, nggak ada campur tangan kita. Takdir ikhtiar campur tangan kita. Ya mungkin tadi disebutkan dengan takdir muallak yang berhubungan dengan masalah ikhtiar seorang hamba. Itu betul. Dia berikhtiar, tapi Allah sudah catat di Lauhul Mahfuz ikhtiar dia. Kita mau menikah dengan A, B, C, lalu kita pilih si B. Yang pilih adalah kita sendiri. Allah SWT cuma memberikan sinyal A, B, C, kita pilih si B, pilihan kita sendiri. Kita anggap inilah orang yang terbaik buat saya. Kemudian dia menikah dengan orang itu. Maka itu takdir ikhtiar namanya. Itu takdir ikhtiar. Jadi masuk dalam masalah ikhtiar. Apakah menikah tanpa kehadiran wali, bapak dari pasangan perempuan sah? Teman saya menikah dengan restu kedua orang tua, tetapi karena saudara-saudara perempuan tidak setuju bila perempuan tersebut menikah dengan teman saya dan takut terjadi keributan, maka mereka menikah di tempat lain tanpa kehadiran wali, hanya restu saja. Kalau restu gak ada masalah. Kerabat hadir tuh tidak ada urusannya dalam Islam, tetap sah pernikahan. Yang tidak sah kalau wali perempuan, ayahnya.
Kalau ayahnya setuju nggak ada masalah, gitu kan? Nggak ada masalah. Dan kalau misalnya sampai pun menikah di tempat itu, tidak ada urusannya. Ada apa kok kerabatnya mau ribut? Yang mau hidup si fulan dan fulana, si A dan si B. Ada apa ini si C dan si Z, semuanya mau ribut? Nggak ada urusannya sebenarnya. Bolehkah meminum sperma pasangan kita? Tolong diuraikan Ustaz. Apa yang mau diuraikan? Ada saja ini yang berbeda. Sperma dalam agama Islam tidak dihitung najis. Sperma tidak najis dalam Islam. Makanya dalam hadis Bukhari dijelaskan, Nabi Aisyah radhiyallahu anha pernah mengerok sisa sperma di celana Nabi, di sarung Nabi SAW, dikerok ya, tidak dicuci, dikerok saja yang kering dikeluarkan, lalu Nabi SAW gunakan kain tersebut untuk sholat. Dari hadis ini ulama fikih sepakat mengatakan sperma itu tidak najis. Ya, tentu dianjurkan agar tidak sampai menelan, tapi kalau itu pun terjadi, sebagian ulama fikih mengatakan karena dia tidak najis maka tidak ada masalah, gitu. Jika seorang istri bersikeras untuk bekerja sebagai karyawan hanya karena ingin mendapatkan kelebihan materi, melanggar perintah suami untuk tidak bekerja, namun sang istri tetap bekerja, apakah halal jika sang istri diceraikan atau suami bersabar mengikhlaskan dan mendoakan kebaikan untuk sang istri? Sang istri merasa dapat bekerja lebih baik dari suaminya, apakah yang dilakukan sang istri masuk ke dalam pelanggaran agama? Tentu kalau ditanya halalkah diceraikan, halal, karena masuk dalam bab nusyud, ya. Ini sudah nusyud namanya, suami larang bekerja sementara kebutuhannya sudah dipenuhi, tetap dia paksa hanya karena gengsi, hanya karena prestasi. Itu sudah termasuk salah satu bab bolehnya, ya, seseorang menceraikan istrinya, gitu kan. Tapi kalau dia mau bersabar, boleh kan? Boleh kalau dia mau bersabar. Saya sudah pernah sampaikan riwayat di mana Nabi SAW pernah kedatangan seorang sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah, inna imra'ati la taruddu yadul lamis. Istriku ya Rasulullah supel sekali, enggak menolak jamahan tangan laki-laki lain. Sebagai ulama hadis dengan tegas mengatakan istrinya memang ya mudah untuk selingkuh. Maka kata Nabi SAW, ceraikan kalau itu mengganggu hidup kamu. Dia bilang, ya Rasulullah, tapi saya mencintainya. Kata Nabi SAW, kalau begitu pertahankan sambil didakwai, gitu kan. Jadi boleh kalau mau bertahan silahkan, tidak masalah, sambil didoakan. Tapi mestinya istri seperti ini diberikan pemahaman tentang masalah agama. Apa yang mau dikejar dari prestasi dunia, berlebihan materi? Mau dibelikan apa? Bukankah kapasitas perutnya cuma 2 piring nasi? Cukup. Bukankah baju cukup 1 lembar di badan? Dan kalau rusak atau sudah kotor baru diganti dengan yang lainnya? Tidak butuh lebih daripada apa yang sebenarnya kita butuhkan, gitu kan? Ini kebanyakan perempuan begini karena mereka merasa ijazahnya tinggi, kemudian dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Jadi bukan berarti tidak boleh ya perempuan bekerja, boleh. Tapi kalau sampai dia membengkalikan kewajibannya, nggak boleh. Apalagi suaminya melarangnya. Posisi suami sini sama dengan ayah. Ayahnya larang, kalau dia belum menikah maka tidak boleh. Kerugian-kerugian apa sajakah bila seseorang tidak menikah sedangkan dia mampu dari segi fisik dan materi? Banyak sekali. Banyak sekali. Pertama, pahala. Berhubungan biologis pahala, memberikan nafkah istri pahala, melindunginya, menaunginya, menjalankan kewajiban dan mertuanya pahala. Saya sudah pernah jelaskan ya, Imam Ahmad pada saat istrinya meninggal pagi hari lagi takziah nih, murid-murid datang, menikah malamnya. Murid-muridnya tanya, wahai Imam, anda lagi takziah, lagi malam sedih, istri anda meninggal, bagaimana anda bisa menikah? Artinya tolong jelaskan kepada kami apa pandangannya gitu. Kata Imam Ahmad, saya khawatir kalau saya mati juga malam ini, saya bertemu dengan Allah dalam kondisi bujang. Sudah ngerti yang bujang-bujang? Nah, jadi nggak boleh tunda. Apalagi ini Masya Allah mampu, banyak sekali ruginya, banyak sekali.